Haleluya Yesus. Engkau selalu mengenyangkan kami. Engkau selalu memelihara hidup kami. Sampai malam ini Tuhan, kami bergantung kepada Engkau. Sebab kami tahu Tuhan kelemahan kami. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan sampai malam ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau ya Bapa, untuk memberikan kami kekuatan untuk melawan si jahat. Sebab hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang jahat. Malam hari ini Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami yang boleh hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Engkau buka hati dan pikiran kami, supaya kami terus dapat mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Terpujilah Tuhan, demi dan di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik. Ya. Untuk malam hari ini kita selalu datang ke hadapan Tuhan dengan berbagai cara, ya. Dengan ibadah kita yang benar. Loh, terkadang begini, apakah ada ibadah yang tidak benar? Ya, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ya. Benar atau tidak sebuah ibadah itu bukan menjadi kapasitas kita untuk menilai. Tetapi ada Tuhan yang sanggup memberikan nilai plus bagi setiap orang percaya. Malam hari ini kita mengambil topik yang sangat sederhana, saudaraku, Bapak Ibu dikasih Tuhan, adik-adik kami, yang boleh kita ambil dan kita baca dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Yohanes pasal yang kedua. Ini berbicara tentang ya bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah ya dengan apa dia menyucikan? Ya, ini menjadi satu pertanyaan yang sampai hari ini masih banyak orang-orang percaya yang masih memiliki ya pemahaman ya yang serba ya mudah ya untuk dikatakan, tetapi sulit untuk diartikan. Nah, ini menjadi dilema bagi orang-orang yang percaya. Ya, kita buka Alkitab kita. Ya, silakan dibaca ya dari ayat yang ke-13. Ya. Sebenarnya di sini ada beberapa ayat yang mau kita baca sebenarnya. Ya, supaya kita dapat memahami apa yang menjadi ya konsen daripada Yesus untuk melakukan hal itu. Ya, Yesus menyucikan bait Allah. Kalau boleh dibacakan, ya kita menyelesaikan satu perikop ini, ya silakan dibaca dengan cepat, mungkin dibantu dengan ini ya, supaya dengan suara yang keras sedikit, ya. Silakan dicoba dibaca ayat yang ke-13 dimulai. Ada perikop di sana, Yesus menyucikan bait Allah. Sampai dengan ayatnya ya yang ke-25. Lumayan panjang, tetapi ketika kita rindu dengan Tuhan, maka kita semakin membaca, semakin kurang yang mau kita baca. Silakan. Yohanes 2 ayat 13. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan baitnya suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teriaklah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami?" Tanda apakah
Ya, terus lanjut. bahwa engkau berhak bertindak demikian. Iya, Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait rombak Allah bait ini. dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Iya, terus. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Iya, Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat orang murid-muridnya bahwa hal ini telah dikatakannya, iya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. iya, terus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, Iya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang dia tandanya. iya, Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya iya. tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Iya, sebab dia tahu apa atau ada di dalam hati manusia. Ya, Alkitab menjelaskan bagi kita ayat yang terakhir ini bahwa sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, kalau ada orang yang tahu apa yang ada di dalam hati manusia, nah itu sudah orang yang sangat khusus atau manusia yang spesial yang mengerti dan tahu tentang hati manusia. Ya, kita di sini tidak ada yang tahu hati kita. Ya, tidak ada yang tahu hati kita apakah kita serius dalam Tuhan atau tidak. Ini problemnya. Dalam gereja pun seperti itu. Ada 1000 orang di dalam, tidak ada satupun yang tahu hati kita. Tidak ada. Hanya siapa yang tahu? Hanya Yesus yang tahu. Berarti kalau dia sudah tahu tentang hati manusia, berarti dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi kalau kita mundur ayat yang ke-24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ini menjadi concern kita hari ini. Waktu kita tidak banyak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam perikop ini kita akan melihat Yesus menyucikan bait Allah. Mengapa disucikan? Tentu ada sebab dan akibatnya. Ada yang tahu mengapa Yesus menyucikan? Ya, ini share kita. Kenapa? Karena bait suci itu dalam keadaan kotor, najis di hadapan Tuhan. Ya, sebab itu Yesus mengatakan bahwa ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, kalau di di Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, di sana Yesus mengatakan, jangan engkau jadikan tempat rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Penyamun itu adalah bagikan seorang pemberontak, penipu. Tegas di sini bahwa bait suci itu adalah bait yang kotor. Ya. Lalu apakah sama bait suci dengan gereja hari ini? Sama, dalam arti adalah tempat orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Kalau orang-orang yang berseru kepada setan bukan di gereja. Tempatnya di mana? Di luar gereja. Ya. Tapi orang-orang yang datang berseru kepada Allah, berbicara tentang bait adalah sebab setiap orang yang datang beribadah di dalam baitnya atau di gereja dalam bahasa sekarang adalah orang-orang yang mau bersekutu, berjumpa, dan mendengarkan firman Tuhan.
Lalu saudaraku, bahwa Yesus menampilkan dirinya menjadi seorang nabi bagi setiap yang ada di dalam bait itu. Ya, menampilkan dirinya bahwa rumah bapaknya itu tidak boleh dikotori sebab sudah kotor. Dengan cara apa Yesus menyucikannya? Dengan cara semua yang ada di situ dihamburkannya ke lantai, uang-uang penukar, ya, lembu, sapi, domba. Sehingga itulah menjadi pertentangan yang sangat berat, yang sangat besar antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Dulu saudaraku, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan orang-orang Sanhedrin ini adalah sekte yang sangat memiliki, ya, sekte yang berbeda dan pemahaman masing-masing. Ya, memang di Yahudi pada masa itu kan begitu banyak sekte dan kelompok-kelompok, ya, yang menamakan dirinya adalah kelompok yang memiliki sebuah keyakinan kepada Tuhan. Ya. Saudara tahu bahwa kelompok Sanhedrin ini adalah kelompok yang mayoritas, yang memiliki banyak anggota. Di bait suci itu kan ada 70 orang anggota, ya, yang diangkat dan juga menjadi pekerja di bait Allah. Namun mereka, ya, lagi-lagi mereka masuk dalam arena politik Romawi pada masa itu. Sehingga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan Yesus pada masa itu, ketika dia menyucikan bait Allah itu, adalah perbuatan yang bermuatan permusuhan antara orang-orang Yahudi. Maka ketika itu mereka bersepakat dengan sekte yang ada di sini. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan juga orang-orang Sanhedrin ini, mereka sepakat untuk menangkap Yesus. Walaupun pada masa itu belum waktunya. Ya, belum waktunya. Oleh sebab itu saudaraku, bahwa gereja juga hari ini, ya, harus memiliki komitmen yang real di hadapan Tuhan, menjadi tempat orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Bait Allah itu adalah di mana dia berdiam diri. Maka di satu nas dikatakan, bahwa Yesus mengatakan kepada setiap orang percaya bahwa bait Allah itu adalah tubuhmu sendiri. Tubuh kita ini. Ya, saudara tahu bahwa ketika Yesus, ya, melakukan atau berjumpa dengan perempuan Samaria, mereka bercerita banyak. Ya, Yesus melakukan satu komunikasi yang efektif dengan perempuan Samaria. Kalau kita baca di dalam, ya, Yohanes pasal 4 ayat 4. Kita baca sekali lagi, ya. Sebab waktu kita memang tidak banyak, saudara. Nah, kalau di atas dikatakan bahwa ada percakapan dengan perempuan Samaria, ini ada hubungannya mengapa Yesus menyucikan bait Allah. Dan sampai mengapa bait suci itu dinubuatkan oleh Yesus harus diruntuhkan. Silakan dibaca dulu ayat yang ke-21 ayat sampai 24 ayat saja supaya menyingkat waktu. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, Bukan di gunung ini, ya, terus. dan bukan juga di Bukan Yerusalem. di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Iya, Sebab keselamatan datang dari bangsa dari Yahudi. bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Iya. Satu lagi ayat yang ke-24 kan? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia
harus menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran. roh dan kebenaran. Ya, ini adalah rentetan sebuah perkataan Yesus yang terus merantai sampai dia mengatakan bahwa bait suci itu akan dirubuhkan. Kalau kita menyimak dengan pelan-pelan bahwa orang-orang Yahudi, di sini dikatakan tadi bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu berbicara tentang dirinya, saudara. Keselamatan itu datang dari dirinya sendiri. Sebab Yesus itu adalah orang Yahudi. Dia katakan seperti itu karena turunan itu. Ya. Mungkin perempuan itu tidak mengerti, bahkan kita juga orang percaya hari ini tidak mengerti bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tetapi Yesus berbicara dengan spontan dan dengan pengertian yang real sampai hari ini. Ya. Lalu banyak orang bertanya, mengapa bait suci itu diruntuhkan? Seiring dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Ya, inilah menjadi sebuah penjelasan Yesus yang sangat-sangat terang benderang bagi orang-orang percaya, bagi bangsa-bangsa, bagi setiap makhluk. Akan tiba waktunya bahwa menyembah Allah tidak lagi di gunung, tetapi bukan juga di Yerusalem, tetapi orang-orang percaya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lalu banyak orang mengatakan, loh, untuk apa kalau seperti itu? Mengapa harus datang orang beribadah ke gereja? Iya, karena memang gereja itu atau bait itu adalah tempat bagi setiap orang percaya untuk datang ke sana, tidak memandang ras, golongan, tidak memandang apakah you kaya atau miskin atau melarat segala macam, tetapi mereka datang ke sana untuk beribadah, untuk bersama-sama bersekutu dan berseru kepada Tuhan. Tetapi inti dari apa yang dikatakan oleh Yesus bagi kita hari ini bahwa engkau akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu memfokuskan perkataan Yesus itu kepada dirinya, bahwa dialah roh dan benar itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita selalu berbicara bahwa aku percaya kepada Yesus. Ya. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi segala pergumulan, menghadapi persoalan, ya, mungkin istri ditinggalkan suami, mungkin suami meninggalkan istri, ya, meninggalkan anak-anak, pergi ke tempat yang lain, dan mereka mengalami satu persoalan yang tidak bisa dipecahkan dalam hidupnya, maka dia akan katakan bahwa Tuhan tidak sayang terhadap aku. Ya. Padahal dia tidak pernah mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi dia katakan Tuhan tidak sayang dengan aku. Inilah orang-orang Kristen hari ini selalu mengeluh. Ya. Kalau ketika ada uang yang ada di rumah tangga atau ada di pribadi-pribadi, kita dengan senang menyembah Allah. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang cinta terhadap aku. Engkau memelihara hidupku, memelihara anak-anakku, memelihara rumahku, memberikan aku harta, memberikan aku mobil, memberikan aku rumah di mana-mana, memberikan aku tanah yang luas. Itu setan pun dapat melakukan hal yang sama. Apa ubahnya? Saudara,
Mampukah kita mengatakan Engkau Allah yang besar, yang sanggup mengasihi aku, ketika saudara dan saya memiliki pergumulan dan kekurangan yang tiada tara, tidak bisa kita berkata apa-apa. Ketika kita mampu mengatakan hal seperti itu, maka Tuhan akan melihat hatimu. Tuhan melihat hatiku. Ya. Saudara, dalam kekristenan juga kita harus menyampaikan kabar baik. Matius pasal 28 ayat 19 ayat sampai 20. Ya. Beritakanlah firman sampai ke ujung-ujung bumi, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir kesudahannya, sampai akhir zaman. Itu garansi yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Jaminan yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang bait suci, maka kita akan diperhadapkan dengan bait suci yang ada hari ini. Saudara tahu bahwa bait suci itu sudah dihancur-leburkan, sudah dihancurkan oleh pemerintahan Romawi di bawah komando Jenderal Titus pada tahun 70. Dan banyak umat-umat Tuhan dan juga para sarjana teologi yang mengatakan bahwa itu telah tergenapi. Secara fisik iya, tapi secara rohani belum tergenapi. Secara rohani yang belum tergenapi ini, apa itu? Sebab kita adalah baitnya Allah. Bait suci Allah, tempat di mana Tuhan berdiam diri. Ya, bait Allah itu adalah di mana Tuhan berdiam diri. Tahu ya? Karena begini saudara, bait suci itu dibangun oleh, rencana itu kan mau dibangun Daud. Tetapi Daud tidak diperbolehkan oleh Nabi Nathan, sebab tangannya Daud itu tangan yang berlumuran dengan darah. Sebab banyak melakukan peperangan dan membunuh di mana-mana. Jadi Nabi Nathan tidak memperbolehkan. Tetapi Nabi Nathan mengatakan anakmu lah yang mendirikan itu. Karena apa? Mengapa Daud mendirikan itu? Karena Daud mau bahwa tabut itu harus ditempatkan di tempat yang sangat strategis, di sebuah tempat yang indah, dan dibangun di sana berupa bangunan yang megah, supaya tabut itu diletakkan di sana. Karena tabut itu adalah tempat berdiamnya Tuhan, tempat berdiamnya Allah. Ternyata orang-orang Israel melakukan segala kenajisan di mata Tuhan, sehingga 1, 2, 3 kali bahwa bait itu dihancurkan. Terakhir tahun 70 dihancurkan oleh pemerintahan Romawi sampai ke akar-akar, sampai ke dasar-dasarnya, sampai ke pondasinya, diangkat dan dihancurkan. Yang sekarang berdiri sekarang di sana Masjid Al-Aqsa, dan juga tempat-tempat hiburan yang lain. Yang sisa adalah di mana orang-orang Yahudi, hanya sisa sampai hari ini adalah sebuah tembok. Sisa dari bangunan itu adalah menjadi tembok ratapan. Di sana orang-orang Yahudi meratap, berdoa setiap hari supaya mereka menantikan Mesias yang diurapi itu. Saudara tahu, harus sampai ke sana. Mereka di sana meratap di tembok itu, menjadi tembok atau sisa dari bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu. Sampai hari ini, bayangkan, mereka menantikan Mesias. Bagi kita orang percaya hari ini, Yesus adalah Mesias, adalah yang diurapi, yang diurapi oleh Allah. Dan dia adalah Tuhan yang sanggup mengetahui segala hati manusia. Oleh sebab itu, saya mau ajak kita untuk terus
terfokus dalam kebenaran firman Tuhan. Tanpa itu kita tidak akan mampu melewati perjalanan hidup ini. Semakin hari semakin suka. Ya. Semakin hari semakin ada kesukaran. Walaupun bagi kita orang percaya, Tuhan memberikan jaminan bagi setiap kita. Ketahuilah, ya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Matius pasal 8 ayat 20. Coba sebagai ayat yang terakhir bagi kita. Matius pasal 28. Supaya menjadi rema dalam hidup kita. Ini ayat yang terakhir, ya. Dari Matius ini kan ada 28 pasal, dan coba dibacakan Matius pasal 28 ayat 19-20. Yang menjadi sebuah, ya, perintah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. 3, 2, 1, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ini kekuatan kita. Mau di ujung tanduk pun, di ujung maut pun sekalipun, ketika saudara membuka mulut, menyatakan kepada siapa saja bahwa Yesus itu adalah jalan satu-satunya keselamatan yang membawa saudara dan saya masuk dalam Yerusalem yang baru, berbicara tentang surga, maka ketika itu Allah menjamin, ya, dia memeteraikan ini firman ini, dia menjamin garansi. Kalau ada di atas 100%, inilah menjadi jaminan bagi setiap orang. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, selalu. Berarti setiap waktu. Kalau udah setiap waktu, berarti setiap berjalannya waktu. Baik menit, jam, hari, bulan, minggu, dan lain sebagainya. Perkatakan, aku Kristen. Aku percaya kepada Yesus. Dia adalah kabar baik bagiku. Sampai aku mati, dia akan menolongku. Itu kita menyatakan kebenaran firman Tuhan. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita. Dan biarlah saudara-saudaraku juga yang mungkin menyaksikan program ini, menyaksikan ibadah yang singkat ini. Dan kami sangat mengharapkan mungkin ada masukan yang membangun, masukan yang mungkin memberikan bagi kami, supaya kami semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan inilah menjadi ibadah kami saat malam hari ini. Dan kami yakin dan percaya mungkin teman-teman yang ada di Pulau Batam yang mungkin menyaksikan hari ini, kami berada di Kafling Punggur, di sebuah rumah. Ya, kami membuat sebuah rumah ibadah, dan kami tahu rumah ibadah itu seperti yang dikatakan Yesus adalah di mana Allah berdiam diri. Kami yakin itu. Sekalipun rumah ini, ya, yang kami pakai untuk hari ini, mungkin Tuhan percayakan di sini dulu, dan Tuhan mungkin menyiapkan sebuah tempat, kami tidak tahu, dan biarlah rancangan Tuhan boleh terjadi bagi saudara, bagi saya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saudara diberkati, kami diberkati, kita sama-sama diberkati. Biar pertolongan Tuhan bagi saudara dan saya dan kami yang ada di sini senantiasa setiap waktu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Biarlah nama Tuhan diagungkan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.